Nanti dipresentasikan oleh kelompok 2 ya. Oke. Kemudian hari Rabu itu adalah informasi dan teknik membaca jurnal, ya. Ini dengan Ibu Juwita, nanti juga tolong kelompok berapa tuh, kelompok 3 ya, menghubungi Bu Juwita. Kemudian kelompok 4 itu akan membuat makalah terkait karena ini sudah aplikasi ya. Jadi tidak lagi membaca jurnalnya tetapi juga mendapatkan bagaimana mendapatkan jurnalnya, memahami isi dari jurnalnya. Nah, kelompok 4 ini penelusuran digital dengan metode PICO ya. Untuk kelompok 4 nanti tolong siapkan metode PICO-nya ya. Nanti juga aplikasi yang biasa dipakai untuk mencari atau menggunakan metode PICO. Nanti ada demonstrasi ya. Jadi ada demonstrasi dari kelompok 4 bagaimana menggunakan aplikasinya ya. Kemudian yang terakhir ini aplikasi Mendeley, kembali lagi dengan Bu Ita ya, Bu Juwita ya. Jadi itu kegiatannya. Untuk kelompok 2 mungkin hari ini sudah bisa mengerjakan penugasannya untuk multimedia di dalam pendidikan kesehatan ya. Sudah bisa dibuat makalahnya mungkin besok siang ya, karena saya kebetulan juga ada kegiatan. Jadi besok siang mungkin kelompok 2 presentase dengan saya di jam 1, di jam 2 maaf, di jam 2 ya, di jam 2 presentase terkait dengan multimedia, penggunaan multimedia dalam pendidikan kesehatan ya. Kemudian hari Kamis ya, nanti juga akan presentasi kelompok 4 dengan saya terkait dengan penelusuran digital menggunakan metode PICO ya. Ini sekaligus ada demonstrasi bagaimana melakukan penelusuran literaturnya menggunakan PICO dengan aplikasi ya. Sudah dengan aplikasi. Oke, jadi sebenarnya kegiatan praktikumnya harusnya dilaksanakannya di laboratorium komputer. Kan tetapi untuk sementara laboratorium komputer hanya ditujukan untuk ujian dan hanya untuk ujian saja dan ujian untuk bahasa Inggris. Jadi hanya digunakan untuk ujian, biasanya ujian UAS atau ujian UKOM. Jadi belum bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sifatnya laboratorium. Jadi hanya untuk ujian ujian UKOM, ujian UAS, sama untuk kalau ujian bahasa Inggris itu terkait TOEFL ya, terkait TOEFL. Jadi hanya itu yang bisa digunakan ya. Sehingga kegiatan praktikum kita dilaksanakan secara daring ya, karena memang saat ini juga sedang naik kasus COVID-nya. Kita petugas kesehatan lebih baik melakukan pencegahan ya, mewaspadai tingginya angka COVID kembali. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan sistematika. Kalau tidak salah di bawah ada sistematikanya juga deh ya. Saya buat sistematika. Nah, nih ya, sistematika untuk makalah yang dibuat ya atau outline-nya. Yang pertama pendahuluan. Tentu saja Anda sampaikan dulu kenapa keperawatan perlu ya memahami penggunaan multimedia khususnya dalam pelaksanaan mungkin
peran dan fungsinya sebagai perawat. Kenapa perlu ya? Sehingga pendidikan kesehatan juga erat ya, erat kaitannya dengan mengajarkan bagaimana Anda memahami penggunaan multimedia ya. Kemudian nanti tujuan aplikasi ya. Jadi kalau ini kan nggak ada aplikasinya ya, kalau multimedia. Anda langsung masuk ke topiknya saja ya. Misalnya multimedia di bidang kesehatan apa saja ya Anda sebutkan ya. Ada telenursing, ada apa ya, banyak ya. Nah, itu nanti disampaikan. Jadi beragam penggunaannya, baik itu di klinik itu maksudnya di rumah sakit, bisa di masyarakat berupa promosi kesehatan, atau yang sifatnya tadi ya konsultasi klinis ya seperti telenursing. Nah, itu Anda jelaskan ya. Jadi kalau untuk yang kelompok 2 ini sedikit berbeda ya, karena tidak ada aplikasi yang disampaikan. Untuk kelompok 4 ini ada aplikasinya ya. Aplikasinya sudah ada ini ya. Aplikasinya apa ya untuk kelompok 4 ya, yang menggunakan Pico. Biasanya kita pakai aplikasi PubMed ya. Nah, nanti disampaikan PubMed itu apa ya, tujuan dari search engine PubMed itu apa ya, kemudian sasaran yang menggunakan aplikasi PubMed itu siapa saja ya. Nah, ini nanti disampaikan oleh kelompok 4 karena memang sudah bentuknya aplikasi ya. Oke, apakah ada yang ditanya untuk kelompok 2 mungkin ya, kelompok 2 yang kebetulan dengan saya atau kelompok lain yang belum jelas mengenai topik ataupun outline dari makalah yang harus dikumpulkan. Silakan. Ibu, izin bertanya Ibu, untuk hari ini kan Pak Sulis ya Ibu ya, kami dari SIPEN sudah menghubungi tetapi belum ada balasan Ibu. Apakah hari ini bisa langsung mengerjakan tugasnya saja Ibu jika Pak Sulis tidak hadir? Naswa baru ngubungin hari ini, bukannya dari kemarin? Dari kemarin Ibu, dari hari ini baru dibaca. Ya, hari ini udah dihubungin lagi belum? Sudah, izin jawab Ibu, sudah dihubungi, tapi belum ada. Ditelepon? Enggak? Oh, kalau ditelepon belum Ibu, berarti nanti saya... Ya, coba ditelepon dulu sama bapaknya. Semoga nanti bapaknya memberikan arahan apakah kita boleh Anda boleh mengerjakan makalahnya dulu ya. Karena sebenarnya topiknya udah jelas kan, ada hyperlink di situ ya. Udah sebenarnya sudah sangat jelas, cuma ditanyakan dulu ya Pak, apakah tanyakan Pak apakah hari ini bisa masuk ya. Kalau ada penugasan apakah kami boleh mengerjakan makalah langsung gitu. Kira-kira ada arahan enggak dari Bapak untuk penyusunan makalahnya? Mungkin begitu ya, Mbak Naswa? Iya, baik Ibu. Sama izin bertanya Ya, Ibu. kalau misalnya Pak Sulis nggak bisa masuk karena kebetulan ada kegiatan lain ya, kira-kira kapan Pak penggantinya? Biasanya ditanya tuh, emang kalian prakteknya sampai tanggal berapa? Sampaikan sampai tanggal segini gitu. Kemudian ada sampaikan besok jam kelompok 2 dengan saya jam 1 gitu ya. Sehingga pagi kan mungkin Pak Sulis bisa masuk gitu ya. Ya. Ya, baik. Oke. Baik, Ibu. Ada lagi? Izin bertanya lagi Ibu, ini dari Ya. teman-teman 2 dan 4 mau bertanya apakah tidak ada konsul Ibu, karena kan besok kelompok 2 sudah presentasi Ibu. Ya. Dibuat saja makalahnya ya. Karena memang untuk konsultasi nanti perbaikan makalah disampaikan di akhir pada saat Anda selesai menyampaikan makalahnya. Jadi kalau ada kekurangan ya, itu nanti disampaikannya pada saat selesai presentasi.
Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ibu, Oke? saya izin bertanya. Ya, Untuk daftar presensi itu berarti melalui itu ya Bu, link G-form nanti. penyusunan absensi ya? Iya Ibu. Absensi praktek. Iya Ibu. Absensi praktek tetap per kelompok. Jadi misalnya kalau saya, kan saya masuk di tanggal 2 ya? Iya. Ya. Untuk bimbingannya tetap semua pembimbing 5 kali. Walaupun saya yang masuk misalnya. Ya. Iya Ibu. Berarti Ya, nanti jadi tetap. Kenapa? Berarti nanti dibuat G-form-nya itu untuk per kelompok ya Ibu? Ya, per kelompok. Di formnya per kelompok. Nanti yang tanda tangan pembimbingnya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Misalnya kita praktek nih. Praktek 5 hari. Walaupun ada 5 topik yang disampaikan oleh dosen yang berbeda, tapi absensinya karena per kelompok, jadi tetap yang tanda tangan adalah pembimbingnya. Ya. Gitu. Kan seharusnya dosennya ngasih di lab kan. Selesai lab baru Anda ngerjakan per kelompok. Tapi ini kan dibalik gitu ya. Dibalik, jadi Anda dulu mengerjakan tugasnya, baru nanti dosennya di akhir akan menyampaikan yang seharusnya dikerjakan, atau kalau ada yang kurang dari makalah, kan dibalik gitu ya. Nah, untuk absennya tetap per kelompok ya, karena pelaksanaannya di dalam kelompok. Pelaksanaan pengerjaan tugasnya di dalam kelompok. Gitu. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya Ibu, untuk hari Ya. Kamis kan presentasi kelompok 4 itu jam berapa ya? Hari Kamis sama jam 2 ya. Ya baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Kelompok 1 ada yang nanya, kelompok yang lain? Sepertinya cukup Ibu, bisa dilanjutkan dengan screenshot ya Ibu ya. Oke, silakan Mbak Naswa. Ya, untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu karena akan mau di screen